Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Pratama. Saya Milka Chandra, Saya Vina Yuniardina. Kami dari Universitas Pinasaran Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu dari matkul penganggaran dengan tema budget unit yang akan dipresentasikan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, lihatlah dan tontonlah cuplikan berikut. Kidot. Pak Andi, kita benar-benar kewalahan loh bulan lalu. Produksi kita ternyata jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan pasar, Pak. Jadi banyak banget nih pelanggan kecewa karena barang kita habis di tengah jalan. Oh begitu ya, saya tahu Bu Siska. Ini pelajaran besar buat kita. Masalahnya, budget produksi tidak sesuai dengan estimasi penjualan yang sudah Anda siapkan untuk saya. Nah, dampaknya terasa di bagian keuangan juga. Jadi, karena produksi mendadak, kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk lembur dan bahan baku ekspres. Semua itu membuat anggaran kita semakin membengkak. Jadi kesalahan kita ada di perencanaan awal. Ya, betul sekali. Kita tidak mengintegrasikan data pemasaran Anda dengan kapasitas produksi dan anggaran. Kalau kita punya budget unit yang akurat, masalah seperti ini tuh tidak akan pernah terjadi. Berarti dengan kata lain, kita perlu membuat budget unit sebagai panduan utama untuk semua departemen. Oke, untuk bulan depan, saya akan pastikan data pemasaran akan saya buat lebih detail, lengkap dengan tren pasar dan estimasi terbaru. Dan saya akan mengecek kapasitas produksi secara menyeluruh, termasuk efisiensi tenaga kerja dan juga mesin produksi. Saya akan pastikan anggaran mendukung rencana ini tanpa pemborosan. Dengan budget unit, kita bisa memenuhi kebutuhan pasar, menghemat biaya, dan juga menjaga reputasi perusahaan kita. Perencanaan yang baik, hasil yang maksimal. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai budget unit yang akan diproduksikan. Kelompok 3 terdiri dari Milka Chandra, Vina Yuniardina, dan Bintang Putra. Materi yang akan kita bahas yaitu ada 8. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua, kegunaan budget unit yang akan diproduksikan. Yang ketiga, tujuan anggaran produksi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit yang akan diproduksikan. Yang kelima, pendekatan penyusunan anggaran produksi. Yang keenam, kebijaksanaan persediaan barang jadi. Yang ketujuh, pola produksi untuk penjualan bergelombang. Dan yang terakhir, bentuk budget unit yang akan diproduksikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vina. Budget unit yang akan diproduksikan. Budget unit yang akan diproduksikan adalah anggaran merencanakan secara rinci jumlah unit barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan dalam periode mendatang. Di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis kualitas barang, jumlah ataupun kuantitas barang, serta waktu kapan produksi akan dilakukan. Tujuan utama dari budget ini supaya proses produksi bisa berjalan efisien sesuai dengan permintaan pasar dan tidak ada kekurangan atau kelebihan stok. Dalam budget perusahaan akan merinci beberapa hal penting seperti yang pertama jenis barang, seperti produk apa yang akan dibuat, dan jumlah barang seperti berapa unit yang harus diproduksi, dan waktu mulai, seperti kapan produksi akan dimulai. Dan yang terakhir ada waktu selesai, kapan produksi harus selesai. Penggunaan budget unit yang akan diproduksikan. Panduan dalam memulai produksi. Sebelum produksi dimulai, perusahaan perlu memiliki rencana terstruktur sebagai acuan. Disinilah peran penting budget produksi yang bukan sekedar angka, tetapi menjadi panduan arah seluruh kegiatan. Tanpa perencanaan yang baik, produksi bisa menjadi tidak efisien, tidak terkoordinasi, dan berisiko merugi karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Penggunaan budget secara umum yang pertama sebagai pedoman kerja. Budget ini berfungsi sebagai acuan produksi untuk mengetahui jumlah jenis dan waktu produksi barang, sehingga seluruh proses berjalan sesuai rencana dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, ada sebagai alat pengkoordinasian kerja. Semua bagian perusahaan seperti produksi, pembelian gudang, dan pemasaran berkoordinasi secara efektif. Sebagai contoh, bagian pembelian dapat menyiapkan bahan baku sesuai kebutuhan produksi. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawasan manajemen, manajemen dapat mengontrol dan mengevaluasi produksi berdasarkan anggaran, sehingga penyimpangan seperti produksi yang kurang dari target dapat segera diatasi. Dan slide selanjutnya akan dibawakan oleh Bintang Pratama Putra.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kegunaan budget secara khusus. Kegunaan budget secara khusus itu ada dua. Yang pertama sebagai dasar penyusunan budget biaya administrasi. Budget ini juga penting untuk memperkirakan biaya non-produksi seperti gaji administrasi dan juga operasional kantor. Meskipun tidak terlihat secara langsung, tetap menunjang kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi. Dengan mengetahui jumlah unit yang akan diproduksi, perusahaan dapat menghitung kebutuhan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik secara lebih tepat. Tujuan anggaran produksi. Jadi setiap perusahaan tentu memiliki tujuan dalam menjalankan aktivitas produksinya. Dan tujuan-tujuan tersebut perlu dituangkan secara eksplisit dalam bentuk anggaran produksi. Tanpa adanya arah yang jelas, aktivitas produksi bisa saja tidak memberikan hasil optimal bagi perusahaan. Jadi, saya menyimpulkan, maka dari itu, penyusunan anggaran produksi tidak hanya sebagai alat formal administratif, tapi juga memiliki peran yang strategis dalam pencapaian visi dan misi sebuah perusahaan. Dengan adanya anggaran produksi, manajemen dapat mengarahkan sumber daya perusahaan untuk mencapai hasil yang maksimal, baik dari sisi keuntungan maupun efisiensi operasional. Berikut adalah ada 4 tujuan utama yang dilakukannya anggaran produksi. Yang pertama adalah mencapai target. Anggaran produksi dirancang agar perusahaan dapat menghasilkan barang sesuai penjualan sekaligus meraih keuntungan yang ditargetkan dari volume penjualan yang direncanakan. Yang kedua ialah menguasai pangsa pasar. Perencanaan produksi yang tepat memastikan perusahaan memenuhi permintaan pasar, menjaga loyalitas pelanggan, dan mengantisipasi persaingan sehingga perusahaan tetap mempertahankan market share. Yang ketiga ialah meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Perusahaan mengoptimalkan mesin, tenaga kerja, dan bahan baku sehingga menurunkan biaya produksi per unit. Yang keempat ialah menjamin dan mengembangkan kesempatan kerja. Produksi yang terencana dan berkelanjutan menjaga kestabilan operasional, mendukung keberlanjutan kesempatan kerja, dan juga membuka peluang kerja baru untuk produksi meningkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat kita Milka. Selanjutnya, pendekatan dari anggaran produksi. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, produksi stabil, persediaan mengambang. Kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Saat permintaan naik, persediaan dimanfaatkan. Saat turun, kelebihan produksi disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, pengendalian persediaan, produksi mengambang. Kebijaksanaan ini mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Produksi disesuaikan dengan penjualan untuk meminimalkan persediaan sehingga dibutuhkan perencanaan yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kombinasi. Kebijaksanaan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama berubah dalam batas tertentu, cocok untuk perusahaan yang butuh fleksibilitas dengan efisiensi biaya dan operasional, dengan menyesuaikan dengan karakter produk, pola permintaan, dan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan dapat menentukan pendekatan yang dapat diterapkan dalam setiap produksinya, baik produksi stabil, pengendalian persediaan, ataupun pendekatan kombinasi antara stabil dan persediaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit yang akan diproduksikan. Yang pertama, rencana penjualan. Jumlah produksi bergantung pada estimasi penjualan, sehingga prediksi yang tidak akurat dapat membuat anggaran melesat. Rencana ini disusun oleh pemasaran data historis, tren pasar, dan kondisi ekonomi. Jadi, kita perlu merencanakan penjualan, target yang akan dicapai, bagaimana persediaan yang harus disiapkan berdasarkan data-data historis sebelumnya. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan. Kapasitas mesin, alat, dan lini produksi menentukan batas maksimal produksi. Jika terbatas, permintaan mungkin tak terpenuhi. Sehingga, perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan fasilitas untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Jumlah dan kalian tenaga kerja mempengaruhi output produksi, di mana kekurangan tenaga kerja dapat menyebabkan keterlambatan atau kualitas produk yang tidak konsisten. Jadi, kita perlu menyesuaikan tenaga kerja agar dapat menghasilkan tingkat atau produksi secara maksimal. Yang keempat, modal kerja. Dana mencakup pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya produksi lainnya. Budget yang terlalu rendah dapat memicu keterlambatan, penurunan kualitas, atau bahkan perhentian produksi sementara.
Kemudian yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah fasilitas seperti gudang, sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Hal ini berperan penting dalam mendukung kelancaran keseluruhan proses produksi. Yang keenam, luas area produksi. Batas fisik ruang produksi dapat menghambat penambahan lini baru atau pengembangan kapasitas, terutama di industri manufaktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi, jika dalam suatu perusahaan hanya menyediakan tempat yang terbatas, maka produksi akan mengalami keterlambatan. Yang ketujuh, kebijakan persediaan barang. Kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi atau inventory policy. Kebijakan stok minimum dan maksimum tiap perusahaan menentukan waktu dan jumlah produksi agar seimbang antara ketersediaan barang dan efisiensi penyimpanan. Jadi dalam suatu perusahaan biasanya menentukan persediaan akhir dalam setiap bulannya untuk meminimalisir penjualan di bulan berikutnya. Yang kedelapan yaitu strategi pola produksi. Pemilihan pola produksi harus disesuaikan dengan permintaan pasar dan jenis produk karena berdampak langsung pada budget, siklus kerja, dan pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, perlu kebijaksanaan dalam perusahaan menetapkan pola produksi periode yang akan datang. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina. Oke, di sini kita akan membahas kebijaksanaan persediaan barang jadi. Kebijakan persediaan barang jadi merupakan bagian penting sistem pengandalan produksi dan distribusi. Persediaan yang terlalu banyak menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi, sedangkan persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan. Kebijaksanaan di bidang persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, antara lain yang pertama adalah fluktuasi penjualan. Dalam kondisi permintaan pasar yang tidak stabil, perusahaan harus memiliki buffer stok agar tetap bisa memenuhi permintaan secara tepat waktu. Hal ini terutama paling penting dalam industri makanan, pakaian, dan elektronik. Yang kedua, ada fasilitas penyimpanan. Terbatasnya kapasitas gudang akan mempengaruhi kebijakan jumlah maksimal barang yang bisa disimpan. Ini juga berdampak pada keputusan kapan barang harus diproduksi dan akan dikirim ke pasar. Yang ketiga, resiko penyusutan atau kerusakan. Barang yang terlalu lama disimpan, apalagi tanpa pengelolaan yang baik, bisa mengalami kerusakan, kehilangan nilai, atau bahkan tidak layak jual. Oleh karena itu, kebijakan rotasi stok sangat penting. Dan yang keempat, biaya penyimpanan mencakup sewa gudang, biaya pendingin, keamanan, asuransi, dan tenaga kerja. Semakin besar persediaan, semakin tinggi biaya ini. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah biaya simpan sebanding dengan manfaat menjaga stok tinggi. Yang kelima, ada fluktuasi penjualan produk. Dengan perputaran cepat, biasanya butuh stok lebih banyak agar tidak kehabisan. Sedangkan produk dengan perputaran lambat perlu pengawasan ekstra agar tidak menumpuk. Dan yang keenam, ada lead time produksi. Jika waktu produksi dari bahan mentah ke barang jadi memakan waktu lama, maka perusahaan harus menyiapkan persediaan yang cukup untuk menjamin ketersediaan barang di pasar. Dan yang terakhir, ada modal kerja. Menjaga stok besar berarti banyak modal kerja yang tertahan dalam bentuk barang. Perusahaan harus memastikan likuiditas tetap terjaga agar tidak mengganggu operasional lainnya. Oke, dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita yaitu Milka Chandra. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pola produksi untuk penjualan bergelombang. Jadi pada dasarnya ada 3 pola produksi untuk menghadapi pola penjualan yang bersifat bergelombang atau tidak stabil menurut Munandar pada tahun 2013. Pemilihan pola ini bergantung pada strategi produksi, kapasitas perusahaan, dan tingkat fluktuasi permintaan pasar. Jadi dalam satu perusahaan itu dapat menentukan pola penjualan yang bisa diterapkan dalam masa produksinya. Ada pola produksi stabil dengan grafik yang terdapat garis lurus antara jumlah produksi dengan waktu. Kemudian yang kedua ada pola produksi bergelombang sesuai dengan pola penjualan. Jadi dalam grafik ini pola produksi ditentukan dari banyaknya permintaan setiap bulannya yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah pola produksi bergelombang secara moderat. Moderat ini gabungan dari produksi stabil dan juga produksi bergelombang dengan pola penjualan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas ke halaman selanjutnya. Yang pertama, pola produksi stabil. Pola produksi ini menjaga jumlah unit yang diproduksi tetap dari waktu ke waktu selama periode anggaran. Artinya, produksi dilakukan dalam jumlah yang sama setiap bulan, meskipun permintaan pasar bisa naik atau turun. Contohnya, perusahaan menetapkan produksi sebesar 100.000 unit per bulan. Maka, angka tersebut akan tetap meskipun permintaan pada bulan tertentu hanya 90.000 atau melonjak menjadi 110.000 per unit. Jadi, walaupun pada bulan, misalnya pada bulan Januari, permintaannya hanya 90.000, tetapi produksi tetap dilakukan sampai 100.000.
Sisi positif dari pola produksi ini adalah mudah dalam perencanaan, efisiensi biaya tetap, dan kestabilan kerja bagi tenaga kerja dan mesin produksi. Tetapi kelemahan dari pola produksi ini yaitu bisa menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan jika tidak dibarengi dengan pengelolaan stok yang baik. Jadi, dalam pola produksi stabil ini memiliki keunggulan ataupun kelemahan tergantung dari perencanaan pengelolaan stok yang baik. Yang kedua yaitu pola produksi penjualan. Perkembangan jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, yang tidak tetap dan tidak teratur, melainkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi penjualannya. Jika penjualan tinggi, maka produksi akan ditingkatkan dan sebaliknya. Jika penjualan rendah, maka produksi akan diturunkan. Contohnya, penjualan pada Januari 120.000 unit, pada bulan Februari hanya 90.000 unit. Maka jumlah produksi akan disesuaikan dengan angka tersebut. Jadi, berbeda dengan stabil, dia menetapkan produksinya sama setiap bulannya, sedangkan dalam pola penjualan, dia menentukan berdasarkan permintaan dari pasar. Kelebihan pola ini yaitu menghindari kelebihan atau kekurangan stok karena reduksi mengikuti permintaan aktual. Yang kedua, cocok untuk produk musiman atau dengan fluktuasi pasar tinggi. Kekurangannya membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan tenaga kerja dan kapasitas mesin. Yang kedua, menyebabkan biaya produksi bisa naik karena adanya penyesuaian frekuensi produksi. Dan yang terakhir, yaitu pola produksi moderat, gabungan dari stabil dan juga pola penjualan. Pola ini merupakan gabungan antara produksi yang stabil yang sepenuhnya mengikuti fluktuasi penjualan. Produksi tetap berubah dari waktu ke waktu, namun tidak secara teratur dan tidak sebanding langsung dengan fluktuasi penjualan. Artinya, perubahan produksi cenderung moderat dibandingkan perubahan permintaan pasar. Kelebihan pola ini adalah dapat menyeimbangkan antara stabilitas produksi dan kemampuan menanggapi permintaan pasar. Yang kedua, mengurangi tekanan pada tenaga kerja dan kapasitas produksi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya produksi. Sedangkan kekurangannya membutuhkan analisis akurat agar strategi penyesuaian tetap efektif. Yang kedua, membutuhkan pengelolaan persediaan untuk menutupi selisih antara produksi dan permintaan. Jadi, pola produksi itu ada 3 dan ditentukan dari perusahaan masing-masing bagaimana menerapkan pola-pola tersebut. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan sama rekan saya, Bintang. Saya akan menjelaskan bentuk budget unit yang akan diproduksikan. Perusahaan mempunyai kebebasan. Setiap perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan format dan penyusunan budget unit yang akan diproduksikan sesuai kondisi masing-masing dari setiap perusahaan. Yang pertama adalah data history. Budget ini itu disusun oleh tim pemasaran dari data histori sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua adalah format penyusunan. Format penyusunan ini disesuaikan dengan kebijakan pada setiap masing-masing perusahaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kapasitas produksi. Proses penyusunan ini mencakup pertimbangan kapasitas produksi pada suatu perusahaan. Baik, bentuk budget unit produksi. Dengan menentukan jumlah unit yang harus diproduksi, dapat memenuhi kebutuhan penjualan dan menyediakan stok akhir yang cukup untuk bulan berikutnya. Contoh di sini bisa kita lihat, ada rumusnya, yakni produksi sama dengan buka kurung penjualan dikurangi persediaan awal, tutup kurung, ditambah persediaan akhir. Contoh di sini adalah di bulan Januari. Di bulan Januari, sebuah perusahaan memiliki penjualan sebesar 115.000 dan persediaan awal yakni 15.700, maka kurangnya dari 115.000 dikurang 15.700 ialah 99.300. Nah, maka dan kita juga harus menyediakan persediaan akhir pada bulan tersebut yakni sebesar 20.700. Nah, untuk menutupi kekurangan tersebut, maka di bulan selanjutnya atau di bulan itu kita harus memproduksi sebesar 120.000. 120.000 ini dari mana? Yakni dari persediaan akhir ditambah dengan kurangnya dari penjualan tersebut, yakni 99.300. Contoh kedua yakni di bulan Februari. Kita melakukan penjualan sebesar 132.500, sedangkan kita membutuhkan persediaan awal 20.700. 132.000 dikurangi 132.500 dikurangi 20.700 yakni 111.800. Dari mana persediaan awal ini? Persediaan awal ini itu diambil dari persediaan akhir di bulan Januari. Dan juga di bulan Februari kita harus menyediakan persediaan akhir sebesar 23.200. Nah, maka kita harus
memproduksi pada di bulan Februari ini sebesar 135.000. Oke, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk budget unit yang akan diproduksikan untuk lebih jelasnya. Budget unit yang akan diproduksikan dapat ditentukan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi? Misalnya, seperti rencana penjualan dari bulan ke bulan, kemudian kapasitas mesin dan peralatan yang memadai, tenaga kerja, modal kerja, fasilitas-fasilitas lain seperti gedung, biaya listrik, dan lain sebagainya. Luas perusahaan yang optimal juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk budget unit yang akan diproduksikan. Kemudian kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola persediaan barang akhir juga sangat penting dalam budget unit. Yang terakhir adalah pola produksi yang harus ditetapkan dari suatu perusahaan. Berdasarkan rencana penjualan yang telah disusun, berdasarkan prediksi kebutuhan pasar, didukung oleh modal kerja yang dapat menutupi HPP, di mana harga pokok produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead lainnya. Selain itu, persediaan perusahaan juga dapat memastikan kebutuhan bulan berikutnya terpenuhi melalui apa? Melalui fasilitas penyimpanan yang optimal. Sementara pola produksi moderat menjaga keseimbangan antara fluktuasi penjualan dan efisiensi operasional. Saya akan menjelaskan tabel data awal yang akan mempengaruhi biaya-biaya perhitungan kita. Yang pertama adalah penjualan. Di Januari ada 550, di Februari ada 600. Kemudian persediaan awal, di Januari ada 100, di bulan Februari ada 170. Di persediaan pengaman per unitnya di Januari Februari ada 50. Rasio pemenuhan di Januari Februari juga ada 20%. Jadi dalam soal ini memang sudah ditetapkan nih persediaan pengaman atau bisa dibilang juga persediaan yang memang disediakan oleh perusahaan setiap bulannya untuk mengatasi kenaikan dari permintaan. Nah, rasio pemenuhan itu adalah memang ditetapkan oleh perusahaan tersebut 20%, artinya pemenuhan yang harus disediakan di persediaan akhir. Kemudian biaya bahan bakunya memang sudah ditetapkan, itu 7.000. Biaya tenaga kerja langsung sudah ditetapkan menjadi 2.000 dan biaya overhead pabrik memang sudah ditetapkan menjadi 3.000. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi perhitungan kita. Yang pertama, kita harus menentukan biaya produksi dari per unit yang akan kita produksikan. Rumus dari biaya produksi dapat kita lihat, kita harus menentukan 2 langkah. Yang pertama, kita harus mencari harga pokok produksi atau HPP dengan rumus biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Kemudian setelah kita tahu HPP-nya berapa, kita dapat menentukan modal produksi dengan cara HPP dikali produksi barang yang kita hasilkan dalam bulan tersebut. Nah, sudah saya tampilkan nih data awal yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, untuk memudahkan perhitungan kita. Pertama, kita menghitung HPP. HPP biaya bahan baku di sebelah sini sudah tertera ya, itu 7.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 2.000 dan biaya overhead pabrik itu 3.000. Jadi dapat kita tentukan nih HPP-nya atau harga pokok produksi dalam satu unit itu adalah 12.000. Kemudian kita sudah tahu nih harga pokok produksinya sekian. Nah, bagaimana cara kita menghitung modal produksi yang kita hasilkan secara keseluruhan? Kita dapat menggunakan rumus modal produksi HPP dikali jumlah produksi. Kita cari dulu yang bulan Januari, modal produksi. HPP-nya itu adalah 12.000. Jumlah produksinya itu 620. Dari mana 620? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sehingga modal produksi kita adalah 7.440.000.000 di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari, HPP-nya juga sama, itu 12.000, dikali di jumlah produksi bulan Februari itu mengalami penurunan di 610. Sehingga totalnya adalah 7.320.000. Setelah kita tahu modal produksi, selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhir. Kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu persediaan akhir sama dengan persediaan pengaman ditambah dalam kurung penjualan bulan depan dikali rasio pemenuhan. Nah, kita contoh ambil yang bulan Januari dulu ya. Bulan Januari, persediaan pengaman sudah tertera ya dari data awal sebelum kita mengerjakan perhitungan ini memang sudah ditetapkan 50. Jadi kita tinggal masukkan saja, persediaan pengamannya itu adalah 50. Nah, penjualan bulan depan. Penjualan bulan depan kan berarti di bulan Februari.
bulan Februarinya penjualannya adalah 600. Berarti 600 dikali rasio pemenuhannya juga sudah ditetapkan dalam soal, yaitu 20%. Jadi kita tinggal hitung aja nih, persediaan akhir bulan Januari 50 unit ditambah 600 dikali 20% adalah 120 unit. Jadi persediaan akhir di bulan Januari harus kita siapkan sebesar 170 unit. Jadi 170 unit ini di persediaan akhir bulan Januari akan menjadi persediaan awal di bulan Februari. Nah, kita ambil contoh lagi nih di bulan Februari. Bagaimana sih cara kita menentukan persediaan akhir di bulan Februari? Nah, caranya hampir sama. 50 unit ditambah penjualan bulan depan, itu kita hitung misalnya 650 ya, mengalami kenaikan 50 unit. Nah, dikali 20%, jadi 50 unit ditambah 650 dikali 20%, yaitu 130 unit. Jadi 50 ditambah 130 menjadi 180 unit. Nah, 180 unit persediaan akhir bulan Februari. Itu akan menjadi apa? Akan menjadi persediaan awal di bulan Maret. Kita lanjut pada kesimpulan. Jadi, budget unit yang akan diproduksikan dapat kita lihat tabelnya di bawah ini. Ada bulan, ada penjualan, ada persediaan awal, ada kekurangan produksi, ada persediaan akhir, ada produksi, ada HPP, ada modal produksi. Di bulan Januari, seperti data awal ya, memang sudah ditentukan 550 unit. Persediaan awal juga sudah ditentukan di 100 unit. Nah, dari mana sih kekurangan ini? Dari mana 450 itu didapat? Yaitu dari 550 unit dikurang 100 unit. Jadi kita kekurangan nih produksi sebesar 450 unit. Persediaan akhir di bulan Januari itu kita harus menyediakan berapa? Ya benar, menyediakan 170 unit. Sehingga produksi yang harus kita hasilkan yaitu dengan cara kurangnya produksi, kita tambah dengan persediaan akhir yang harus kita siapkan. Jadi totalnya 450 ditambah 170, hasilnya 620 unit. Jadi dalam bulan Januari, kita harus memproduksi sebesar 620 unit. Dengan HPP yang sudah tadi kita sama-sama hitung ya, HPP-nya itu kan adalah 12.000. Jadi tinggal kita kalikan. 12.000 dikali 620 unit sebesar 7.440 seperti hitungan kita sebelumnya. Gitu. Jadi selama Januari kita menghasilkan produksi sebesar 620 unit dengan total biaya yang kita perlukan adalah 7.440. Untuk lebih pahamnya lagi kita jelaskan yang bulan Februari penjualan 600 unit sudah ditentukan. Persediaan awal kita dapat dari mana nih 170 unit? Dapat dari persediaan akhir di bulan Januari. Jadi persediaan akhir ini di bulan Januari menjadi persediaan awal di bulan Februari. Sehingga kekurangan produksi di bulan Februari adalah berapa? 430. Dari mana 430? Dari 600 dikurang 170 menjadi 430 unit. Sedangkan persediaan akhir yang tadi kita sudah hitung ya, itu totalnya memang 180 unit. Jadi produksi yang kita harus hasilkan berapa nih? 430 unit ditambah 180 unit, jadi 610 unit. Nah, biaya yang kita harus keluarkan yaitu tinggal dikalikan aja dengan 12.000 dengan total 7.320.000 rupiah. Kita bisa tahu nih polanya dari satu persatu. Kita harus menghitung dengan rumus-rumus yang sudah ada dan mencocokkan kembali dengan data awal yang sudah disiapkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tinggal kita masuk-masukkan aja, kita ikuti dengan tabel-tabelnya. Jadi kita dapat simpulkan contoh perhitungan budget unit ini kita jadi mengerti gunanya apa dan bagaimana perusahaan ini menentukan keuntungan dari budget-budget yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi pola produksi yang digunakan adalah pola produksi moderat. Kenapa kita menggunakan moderat? Yang pertama, terlihat memiliki stabilitas produksi. Produksi per bulan relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Dari 620 unit di bulan Januari turun menjadi 610 unit pada bulan Februari. Jadi dia memang relatif stabil dengan fluktuasi yang masih kecil. Kemudian kita menghindari lembur ekstensif. Produksi menyesuaikan kebutuhan penjualan dan persediaan tanpa membebani kapasitas mesin atau tenaga kerja secara signifikan. Jadi kita memang menggunakan fasilitas-fasilitas mesin-mesin dengan sangat produktif tanpa berlebihan. Kemudian yang ketiga mengantisipasi permintaan bulan berikutnya. Nah, gunanya apa? Gunanya ya ketika penjualan mendadak melonjak lebih dari budget penjualan yang sudah kita tetapkan sebelumnya, kita memiliki persediaan cadangan untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi kita tidak menggunakan lembur terhadap mesin ataupun terhadap
tenaga kerja untuk mengelola produksi kita. Kalau dalam perhitungan ini dapat kita lihat nih, persediaan akhir kita selalu disiapkan setiap bulannya, yaitu dihitung berdasarkan kebutuhan bulan depan dengan rasio pemenuhan tertentu sebesar 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan, minta maafnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.